Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aulia Afni, ditemani oleh rekan saya Wirizky Ananda, perwakilan dari kelompok grup E. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian terkait dengan analisis persepsi keadilan sistem penilaian kinerja, terkhususnya pada topik controllability dan persepsi ketidakadilan pada UPT Puskesmas Kanjilo. Nah, kami memilih topik ini karena menurut kami sistem penilaian kinerja itu tidak hanya mampu mengukur hasil kerja dari pegawai, tetapi juga harus dipersepsikan adil oleh pegawai yang dinilai. Dalam program atau pelayanan kesehatan, keberhasilan suatu program ini tidak sepenuhnya ditentukan oleh tenaga kesehatan. Nah, dari situ kami ingin mengetahui apakah sistem penilaian yang sudah ada sudah mempertimbangkan kondisi tersebut. Nah, terkait dengan profil instansi, kami memilih UPT Puskesmas Kanjilo karena merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjalankan banyak program seperti imunisasi, pencegahan stunting, dan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Nah, selain itu, seluruh pegawainya juga menggunakan sistem EKIN atau e-kinerja sebagai dasar penilaian. Nah, menurut kami, objek ini sangat sesuai untuk melihat apakah sistem penilaian benar-benar mencerminkan kondisi kerja di lapangan. Nah, metode penelitian yang kami gunakan ini melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data yang kami peroleh ini melalui 3 informan yang kami dapatkan, yaitu dari perawat lapangannya, staf TU-nya, dan juga bidan koordinatornya. Kemudian hasil wawancara tersebut kami analisis menggunakan teori dari Colquitt, Greenberg, dan juga Simons. Nah, adapun hasil penelitian yang pertama kami temukan yaitu terkait dengan keadilan prosedural dan informasional, yang mana secara umum prosedur penilaian di Puskesmas Kanjilo ini sudah berjalan dengan baik karena semua pegawai ini menggunakan sistem yang sama, yaitu menginput aktivitas di EKIN kemudian diverifikasi oleh atasannya. Namun, sistem ini masih bersifat kaku karena hanya membaca capaian angka. Ketika target tidak tercapai akibat kondisi di lapangan, pegawai tidak memiliki ruang untuk menjelaskan penyebabnya. Temuan berikutnya yaitu keadilan distributif, dan menurut kami ini merupakan bagian yang paling bermasalah karena beberapa informan ini menyampaikan bahwa nilai kinerja mereka itu bisa turun walaupun mereka ini sudah bekerja secara maksimal. Misalnya target imunisasi tidak tercapai karena masyarakat ini sulit ditemui. Akibatnya nilai kinerja mereka itu ikut turun, padahal penyebabnya itu bukan karena mereka tidak bekerja. Terus terkait ini, sistem lebih menilai hasil dari akhirnya daripada usaha yang sudah dilakukan. Nah, berbeda dengan itu, pada keadilan interaksional kami justru menemukan hal yang positif, di mana pegawai merasa pimpinan mereka ini memahami kendala yang mereka hadapi di lapangan dan tidak langsung menyalahkan mereka. Jadi masalah utamanya ini bukan hubungan antara atasan dan pegawai, tetapi memang berasal dari sistem penilaiannya. Dan kalaupun ditanya temuan apa yang paling penting di sini, menurut kami jawabannya adalah controllability, yang mana hampir semua informan menyampaikan bahwa banyak indikator kinerja atau dipengaruhi oleh faktor yang sebenarnya itu tidak bisa mereka kendalikan, misalnya budaya masyarakat, juga kondisi ekonomi keluarga dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Jadi mereka merasa penilaian akan lebih adil jika bukan hanya melihat dari hasil, melainkan juga melihat apakah hasil tersebut ini memang berada dalam kendali pegawai. Nah, kami juga menemukan bahwa adanya dampak perilaku karena sistem sangat menekankan administrasi. Pegawai akhirnya harus membagi fokus antara melayani pasien dan juga menginput laporan di EKIN. Nah, akibatnya perhatian terhadap administrasi ini menjadi lebih besar dibanding sebelumnya, meskipun mereka ini tetap berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Nah, adapun dari analisis teori, kalau dikaitkan dengan teori Colquitt, hasil penelitian kami ini menunjukkan bahwa keadilan
interaksional ini sudah cukup baik, sedangkan keadilan prosedural dan juga distributifnya ini masih perlu diperbaiki karena belum mempertimbangkan kondisi lapangan. Nah, kemudian dari teori Greenberg menjelaskan bahwa ketika usaha yang tinggi tidak menghasilkan penilaian yang sesuai, pegawai ini dapat merasa tidak adil dan juga motivasinya akan menurun. Sedangkan teori Simons menjelaskan bahwa sistem pengukuran yang terlalu berfokus pada indikator tertentu akan mempengaruhi perilaku dari pegawai itu sendiri. Nah, hal ini terlihat dari meningkatnya fokus pegawai pada dokumentasi administrasi dibandingkan dengan kualitas pelayanan. Ini dari sisi budaya organisasi dan nilai Islamnya. Nah, di mana hasil yang kami temukan pada saat wawancara itu menemukan bahwa pegawai sebenarnya ini menyadari adanya keterbatasan dalam sistem penilaian. Namun mereka ini tetap menerima hal tersebut dan memilih menyampaikan harapan ini agar sistem ini dapat diperbaiki. Nah, hal ini menunjukkan adanya budaya organisasi yang mengedepankan komunikasi yang baik dan menghormati struktur organisasi yang ada. Selanjutnya dari perspektif Islam itu, kami mengaitkannya temuan ini dengan konsep adalah atau keadilan, di mana menurut kami keadilan bukan berarti semua orang ini dinilai dengan cara yang sama, melainkan dinilai secara proporsional sesuai dengan usaha, tanggung jawab, dan juga kondisi yang mereka hadapi. Oleh karena itu, sistem penilaian sebaiknya tidak hanya melihat dari hasil akhir, melainkan mempertimbangkan proses kerja serta hambatan yang berada di luar kendali dari pegawai. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya untuk melanjutkannya bagian rekomendasi. Saya Dwi Reski Ananda dengan NIM 170. Jadi berdasarkan hasil penelitian tersebut itu, kami dapat memberikan 5 rekomendasi. Yang pertama itu sistem penilaian sebaiknya tidak hanya menilai hasil akhir, tapi juga dapat menilai proses kerja. Yang kedua itu perlu ada mekanisme verifikasi ketika target tidak tercapai karena faktor di luar kendali pegawai. Yang ketiga itu target kinerja itu sebaiknya disesuaikan berdasarkan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Yang keempat itu beban administrasi itu perlu disederhanakan agar pelayanan kepada masyarakat tetap dapat menjadi prioritas utama. Yang terakhir itu sistem penilaian itu sebaiknya menerapkan prinsip adalah, yaitu menilai pegawai secara proporsional berdasarkan usaha, tanggung jawab, dan kondisi yang dihadapinya. Sebagai peneliti, kami juga menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak atau beberapa keterbatasan. Dari pertama itu jumlah informan yang kami gunakan itu hanya 3 orang, sehingga hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan ke seluruh puskesmas. Terus yang kedua itu waktu penelitian ini yang relatif singkat membuat kami belum dapat menilai perubahan persepsi pegawai dalam jangka yang panjang. Dan ketiga itu kami tidak memperoleh akses terhadap dokumen penilaian kinerja yang bersifat rahasia ini karena langsung dikirim ke Dinas Kabupaten Goa. Oleh karena itu, analisis kami lebih banyak didasarkan pada hasil wawancara. Meskipun demikian, kami berusaha menjaga keabsahan data melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan jawaban dari ketiga informan yang memiliki jabatan yang berbeda, kemudian mengaitkannya dengan teori dari Colquitt, teori dari Greenberg, dan juga Simons agar hasil penelitian ini lebih kredibel. Sebagai penutup, kami menyimpulkan bahwa sistem e-kinerja di UPT Puskesmas Kanjilo ini sebenarnya sudah memiliki prosedur yang sangat jelas, namun masih terdapat persepsi ketidakadilan karena penilaian lebih menitik beratkan pada hasil akhir dibandingkan dengan faktor-faktor yang berada di luar kendali
kendali para pegawai. Oleh karena itu, menurut kami sistem penilaian yang baik bukan hanya objektif, tetapi juga mampu mempertimbangkan kondisi yang nyata yang dihadapi oleh pegawai di lapangan. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.